Podcast yang membahas hal menarik seputar dunia pendidikan. Saya Elisa Maisanti dari Universitas Muhammadiyah Surabaya yang akan menemani kalian dalam obrolan seru kita kali ini. Hari ini kita sedang berada di SDN Sidotopo 1 Surabaya, sekolah yang penuh semangat dan kreativitas tinggi. Dan tema kita hari ini, belajar itu seru, cara menemukan gaya belajarmu. Nah, sudah siap kita simak obrolan seru hari ini? Kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Yuk langsung kita sapa saja. Yang pertama ada Bapak Iwan Rizka Putra MPD selaku guru hebat yang ada di SDN Sido Topo 1. Apa kabar Pak Iwan? Juga baik dari saya. Terima kasih atas waktunya mengajak kita ngobrol dan Senang sekali bisa mengobrol dengan Bapak. Dan narasumber kita yang kedua ada Revalina Karunia Putri, siswi pintar dari SDN Sidotopo 1. Hai Revalina, apa kabar? Halo juga Kak, alhamdulillah. Pak Iwan, kita tahu banyak anak-anak yang terkadang merasa bosan ketika saat belajar. Tetapi di SDN Sidotopo 1, Surabaya, terlihat anak-anak sangat semangat dan juga terasa enjoy dalam belajar. Menurut Bapak bagaimana ya cara Bapak membuat suasana belajar itu menjadi seru? ya, betul sekali di SDN Sidoarjo satu ini anak-anak belajar itu kenapa? Karena di SDN Sidoarjo satu itu kita punya branding atau kita punya satu yang bisa digunakan yaitu school. Artinya apa? Kita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Terus yang kedua kita juga memberikan kepada anak-anak dia harus punya tagline gitu ya atau sebuah nama bahwa jadilah bersikap baik dari diri. Nah, hal-hal yang sudah kita brandingkan ini kita terapkan dalam belajar di kelas, kemudian di sekolah kita menggunakan berbagai macam metode pembelajaran. Sehingga anak-anak tidak bosan di kelas menganggap bahwa SDN Sidoarjo satu ini adalah rumah keduanya bagi anak-anak. Ya. Kita bisa menggabungkan dari metode pembelajaran, entah itu disebutkan dalam meditasi, pertanyaan atau apa yang di dalam kelas, sehingga anak-anak itu antusias dengan belajar. Tidak belajar itu tidak bosankan, menyenangkan sekali. Revalina, menurut kamu belajar itu seru nggak ya? Seru dong Kak, apalagi kalau belajarnya sambil praktek juga menggambar. Kalau misalnya cuma baca terus, aku cepat bosan. Makanya aku setiap belajar mesti ada prakteknya juga menggambar. Wah, berarti kamu suka gaya belajar yang aktif dan kreatif ya? Nah, teman-teman, hari ini kita mau membahas lebih dalam lagi tentang gaya belajar. Barangkali ada teman-teman yang belum tahu apa itu gaya belajar ya. Pak Iwan, boleh dijelasin lebih dalam lagi apa itu gaya belajar? Itu boleh ya. Di era kultur merdeka ini kita sedang adanya buku yang namanya DBS. Apa itu belajar? Nah, belajar itu adalah cara terbaik dari seseorang yang bagaimana dia menerima, terus bagaimana dia mengelola atau mengingat sebuah informasi yang mereka dapatkan. Kita ketahui bahwa di dalam kultur merdeka ada tiga gaya belajar. Yang pertama dia menggunakan gaya belajar visual. Ini seperti apa? Dia itu suka sekali melihat gambar. Nah, terus dia juga bisa melihat sebuah diagram atau melihat sebuah video. Jadi yang sifatnya dia visual atau yang dia seperti itu. Jadi biasanya anak yang suka visual ini biasanya suka coret, mereka bikin meme setelah mereka melihat gitu ya. Terus yang kedua ada sifatnya dia auditory. Tapi apa nih siswa yang auditory itu? Yang pertama dia lebih mudah memahami, mengenal dari suara-suara. Apakah dia menjelaskan? Kan banyak nih anak-anak yang hanya mendengarkan suara tapi dia sudah paham, jadi menjelaskan paham, terus mereka mendengar melalui diskusi atau menjelaskan guru atau bahkan melalui lagu-lagu yang biasa kita gitu ya. Dan satu kali menghafal lagu aja dia sudah menghafal. Berarti adalah dia belajar anak yang auditory gitu ya. Terus yang ketiga nih ada anak yang kinestetik. Tapi apa kinestetik itu? Nah, anak yang belajarnya menggunakan kinestetik ini itu biasanya dia menggabungkan melalui gerakan dan aktivitas gitu ya. Mereka juga lebih suka praktek seperti yang mereka paling lakukan tadi, dia belajarnya menyenangkan lewat praktek, eksperimen, menggambar itu bisa dilakukan dari sini. Jadi banyak macam gaya belajar ya Pak ya, dan setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Terus Pak Iwan, ada tips sederhana
bagi orang tua dan guru supaya bisa tahu gaya belajar setiap anak? Oke, ya. Tips bagi orang tua ya dalam pembelajaran yang pertama kenal dulu cara dia belajar. Kedua, apakah dia termasuk dia anak yang suka membaca, terus apakah dia masuk yang mendengar auditori itu tadi, atau dia yang sifatnya cedera atau sakit, nah, atau dengan saya tadi. Nah, ajarlah mereka atau fasilitasi mereka ketika dia ingin melakukan itu. Jadi, kalau memang dia suka membaca, biarkan banyak sekali membaca di rumah, ya. Terus bagaimana mereka yang gaya belajarnya dengan estetik atau apa, sehingga perlu pendampingan. Jadi pembelajaran itu tidak hanya di sekolah saja, tetapi juga perlu pendampingan orang tua mengenai belajarnya di rumah. Sekarang Kak Revalina, kamu sendiri pernah merasa nggak jika aku merasa lebih ngerti kalau menggunakan cara belajar seperti ini? Tolong ceritakan pengalamannya Kak Revalina. Karena Kak, jadi waktu aku belajar IPS, aku suka lupa melihat nama-nama pahlawan juga banyak. Makanya aku bikin kartu warna-warni nama pahlawan dan juga lagu. Aku hafal semuanya, Kak. Wah, jadi Revalina ini gaya belajarnya visual dan auditori, menggunakan warna dan lagu. Wah, keren Revalina. Jadi kamu menggabungkan gaya auditori dan gaya visual yang menggunakan warna dan lagu. Hebat itu Revalina. Ya, terus sekali Mbak. Ini adalah contoh ya salah satu peserta didik yang dia menerapkan idealnya menggunakan satu belajar. Jadi Revalina ini bisa dijadikan yang luar biasa ya. Dia ada ketika belajar PS, kita menggunakan belajar saja melalui aplikasi di sekolah. Berarti Revalina sendiri ini sudah bisa nih melakukan belajarnya sendiri gitu. Mungkin ini perlu ada pendampingan juga ya kepada guru juga. Apa yang dijadikan dia belajarnya Revalina ini nanti bisa lagi. Ini tipis gaya belajar campuran. Nah, Revalina, bagaimana perasaanmu saat kamu menemukan cara belajar yang cocok denganmu? Seru dong, Kak. Aku setiap belajar jadi gak stres dan gak ngantuk. Malah jadi semangat ya, Kak. Aku juga merasa belajar itu berasa kayak main game. Wah, seru sekali ya, seperti main game. Wah, jadi poin pentingnya belajar itu nggak harus membuat stres, tapi juga bisa menjadi hal yang menyenangkan jika kita menemukan cara belajar yang cocok dengan kita, sehingga belajar itu menjadi lebih ringan dan membuat semangat terus. Ya, setuju ya dengan bahasa tadi bahwa pesan kita kepada orang tua ya, selain kita juga bisa memberikan uang kepada peserta didik agar dia bisa mampu mengembangkan bakat dan minat berdasarkan belajarnya dia. Tugas kita yang tidak kalah penting adalah kita harus membimbing sama mendampingi, bukan memaksa. Dalam artian seperti ini, kamu itu harus pintar matematika, harus pintar seperti ini, harus pintar seperti itu. Bahwa setiap anak itu punya belajar yang masing-masing dan punya belajar yang berbeda. Kalau dia sudah nyaman seperti Mbak Revalina tadi kan sudah nyaman ya. Iya. Apapun hasil belajarnya itu maka dia harus belajar lebih baik lagi. Bisa dikembangkan dengan hal-hal positif. Catat ya Sobat Pintar, yuk kita mulai perhatikan apa yang membuat kita semangat belajar. Boleh dicoba menggunakan macam-macam cara gaya belajar yang lihat mana yang paling klik dengan kita, karena ketika kita menemukan gaya belajar sendiri, nanti kita akan menjadi percaya diri, semangat, dan kreativitas. Iya benar, Kak. Dan kalau kita udah tahu caranya belajar, kita menjadi itu ditunggu-tunggu loh dan bukan ditakuti. Wah, keren sekali Kakak Revalina ini ya. Sekarang saya mau bertanya kepada Ini pertanyaan, ini pertanyaan. Pak Iwan, kita kan tidak melupakan peran dari orang tua ya. Menurut Bapak, bagaimana cara kolaborasi antara guru dan orang tua dalam mendukung gaya belajar anak? Biasa. Ini sesuatu yang sangat penting yang menurut saya. Aku juga tahu orang tua yang lain bahwa saya sebagai guru dan orang tua yang ada di rumah itu harus bisa saling berkomunikasi. Kenapa? Guru itu hanya bisa memberikan informasi terkait dengan anak sekolah seperti itu. Nah, selebihnya kan kita kan memberikan lagi kepada orang tua.
orang tua di sini akan bisa melanjutkan pola yang sudah diberikan oleh guru yang ada di SDN satu ini. Gitu. Nah, misalkan nih, jika anak tadi menggunakan gaya belajar yang visual nih ya, tentu saja peran orang tuanya, kerjasamanya dia bisa memberikan gambar atau media-media chat yang menarik ya, agar ya kayak tadi Mbak Evalina tadi, dia kan ada beberapa lawan atau lagu-lagu tentang kisah sejarah pahlawan atau lagu-lagu tentang video atau apalah gitu ya, yang nantinya ada sinergi antara apa yang sudah diberikan guru yang ada di sekolah itu bisa melanjutkan gitu. Dan ini yang sangat penting ya, karena juga tadi untuk bisa membantu belajar anak dan juga meningkatkan kemampuan berkembang dalam karakternya. Jadi peran orang tua itu sangat penting ya Pak Iwan, sekali lagi. Jadi benar-benar harus kerja tim antara sekolah dan rumah. Revalina, kamu sering cerita nggak kepada orang tua mengenai kegiatan belajarmu di sekolah? Sering dong kak, kadang mama juga membantu aku bikin map dan buat hafalan praktek aku. Jadi belajarnya lebih gampang kak. Wah, keren. Jadi orang tuanya ini juga sangat-sangat mendukung ya Kak Revalina. Jadi belajar itu nggak hanya di sekolah, tapi juga rumah dengan cara yang menyenangkan. Sekali ya obrolan podcast hari ini, kita belajar bahwa mengenali gaya belajar itu sangat-sangat penting dalam proses belajar pada setiap peserta didik, bahkan anak kita sendiri. Jika kita tahu caranya, maka belajar itu menjadi senang ya Bapak. Terima kasih banyak buat Kak Iwan dan Kak Revalina atas bergabungnya dalam podcast ini dan juga memberikan inspirasi bagi kita semua. Ini bisa memberikan manfaat ya, tidak hanya untuk Revalina saja, tidak hanya untuk seluruh warga sekolah yang ada di SDN satu dan juga orang-orang yang juga menjadikan ini sebagai sebuah. Terima kasih juga kak sudah mengundang di podcast hari ini. Belajar itu seru jika teman-teman menemukan gaya belajar dan cara belajar yang menyenangkan. Nah, teman-teman jangan ragu untuk eksplorasi yang lebih banyak lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.